Jadi, right, thank you. Nah, topik hari ini adalah mengenai generasi muda, politik, dan demokrasi Indonesia, hanya pasar atau perlu bertindak, gitu, dan tanda tanya. Kalau saya boleh berasumsi, pasti Bang Faldo termasuk yang sudah bertindak, gitu ya. Tapi kan kita ingin dengar pengalaman Bang Faldo selama mengambil tindakan atau terjun dalam bidang politik, dan apa saran-sarannya terhadap kita mungkin yang tertarik dengan politik, tapi masih segan, atau mungkin bagi teman-teman yang masih apatik atau apatis terhadap politik. Tapi sebelum saya tanya pengalaman Bang Faldo, saya ingin coba memberikan rapid questions. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Bang Padepi. Ada 4, Bang Faldo kalau boleh. Tapi nanti silakan mau diklarifikasi atau mau dieksplor lebih jauh. Pertama, menurut Bang Faldo, politik is part of problem atau part of solution? Part of problem to find solution. Oh, interesting. Ini kalau politisi memang jago ya, kalau memberikan jawaban. Saya lupa memperkenalkan juga, tapi Bang Faldo politisi PSI, tapi udah ada di poster kita ya. Dan sebelumnya juga ada alumni UK ternyata, master dari Imperial College London. Sebelumnya juga aktif di Universitas Indonesia, saya baca. Dan tentunya politisi yang cukup sering tampil di televisi, di semua media ya, khususnya pada saat pemilihan presiden yang lalu. Tapi jawabannya sudah bikin geleng-geleng kita ya. Politics is part of problem to find solution. Menarik. Saya mau tanya yang kedua dulu ya Mas ya, sebelum nanti mungkin ditanya oleh teman-teman yang lain. Politics for money atau money for politics? Politics for money. Okay. And distribute the money to the society. Oh, baik. To distribute money to the society. Yang ketiga, democracy with freedom of speech atau democracy with political stability? Democracy with freedom of speech. Pasti itu. Oke. Kayaknya harus kita follow up question ya ini. Pasti dong. Pasti gitu ya. Yang terakhir, yang lagi hangat dibicarakan di Indonesia, security atau prosperity, Bang Faldo? Prosperity. Oke. Ini kayaknya pesertanya udah pengen raise hands gitu ya. Tapi saya aja yang tanya. Kenapa? Pertama, part of problem. Jadi you notify atau you recognize kalau politik itu masalah gitu ya. Tapi salah satu cara untuk mencari solusinya adalah terjun di politik. Is that what you suggest, Bang Faldo? Ya, exactly. Jadi kita nggak bisa bohong lah bahwa semua problems yang terjadi ini ya karena ada political influence, ada pengaruh dari kebijakan-kebijakan politik gitu. Nggak ada yang terjadi serta-merta hari ini, bahkan teman-teman bisa berkuliah itu juga part of kebijakan politik dari kedua negara yang ada keinginan untuk transfer knowledge atau sharing experience dan sebagainya gitu. Coba ya kalau ditutup, seandainya Inggris menolak mahasiswa Indonesia, misalnya. Nah masih gaya lah teman-teman, nggak ada yang bisa sekolah ke sana kan. Belum lagi kalau kita bicara beasiswa, belum lagi kalau kita berbicara banyak hal terkait pendidikan yang bisa kita share bareng-bareng sih. Problemnya banyak tentu gitu, tapi ya solusinya juga di sini gitu loh. Karena kalau seandainya kita bilang solusinya lewat luar sih, menurutku ya seberapa banyak sih uang kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di Republik ini gitu. Uangnya Mas Noto, uangnya Mas Antonius, uang saya, uangnya Mbak Prima nggak akan pernah cukup gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada terjadi hari ini gitu. Oh oke gitu, PPI mau menyelesaikan masalah pendidikan, seberapa besar size-nya gitu. Oh ISIC pengen meningkatkan kualitas akademik scholars Indonesia gitu. Seberapa gede impact-nya gitu. Kalau nggak ada arahan dan guidelines atau keinginan untuk arah sana gitu. Jadi ya suka nggak suka sih, this is part of the problems, dan solusinya juga di sini Mas gitu loh. Mau nggak mau kita harus terima realita bahwa tidak bisa kita bilang oh gue Superman, gue Robin Hood, gue sekaya Bruce Wayne gitu. Selesai nih Indonesia sama gue, yang nggak akan bisa bos. Ya baik. Pertanyaan yang jawaban yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Kita sapa dulu, ada Bang Fad Padepi. Apa kabar Bang Fad Padepi? Saya panggilnya. Halo Bang Fad. Halo Faldo. Halo Bang. Siap. Dari mana dong? Lanjut. Kayaknya udah keliling-keliling nih. Iya dong. Kalau partai kecil ini harus kerja keras. Ampun.
Baik, thank you sudah join Bang Fat. Saya panggilnya Bang Fat aja ya. It's okay ya. Iya, oke. Oke. Baik, tadi kita mulai dengan rapid question Bang Fat. Jadi pertanyaan pertama saya yang Iya. udah dijawab oleh Bang Faldo adalah politik is part of problem atau politik part of solution? Jawabannya Bang Faldo tadi, tapi saya nggak kasih tau dulu lah. Apa jawabannya Bang Fat? Menurut Bang Fat, problem atau part of solution? Part of problem. Oh, Oke, kenapa tuh Bang Fat? Ya, karena ya politik itu hadir di tengah-tengah masalah gitu ya, dan seringkali alih-alih menyelesaikan masalah itu seringkali nambah masalah baru gitu ya. Nah, Wow. cuman nature-nya problem itu hadir juga dengan solusi gitu. Makanya politik itu problem gitu, karena politik itu nature-nya dia interplay of powers gitu. Jadinya dan dalam interplay itu ada dinamika gitu. Dinamika itu menghasilkan gesekan-gesekan, menghasilkan berbagai macam benturan lah gitu ya, kalau pakai bahasanya Tan Malaka gitu, dan benturan itu problem gitu. Nah, problem itulah yang menghasilkan berbagai macam hal yang kita temui sekarang gitu ya. Orang jadi bisa bisa berkuasa, orang bisa memperebutkan kekuasaan, orang bisa bicara mau menyelesaikan persoalan bangsa, orang boleh berpikir politik itu bisa memperkaya dirinya dan lain sebagainya. Nah, maka karena politik itu menghasilkan problem, maka dia selalu menarik gitu ya untuk kita ikut terlibat gitu di dalamnya. Nah, Right. kita aja yang harus menjadi part of solution. Politiknya adalah problem. Wow, mantap. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum kenal Bang Fat PDP, walaupun saya yakin semuanya mungkin sudah follow gitu ya, tapi beliau ada penulis, pengusaha juga, dan politisi muda Indonesia, menempuh Master of International Relations di Monash University Australia, saat ini Executive Director di Amanat Institute. Mungkin nanti Bang Fat bisa share ke teman-teman bagaimana baik gabung PSI, maupun gabung Amanat Institute gitu ya, kalau bisa. Tapi anyway, kita lanjut aja ke yang poin yang kedua. Tadi udah dijawab oleh Bang Faldo, beliau belum menjelaskan, yaitu politik for money atau money for politics, Bang Fad. Nggak, tapi Bang Faldo tadi langsung sigap jawab, politics for money. Kenapa tuh Bang Faldo? Ya, Faldo dulu berarti nih, atau saya dulu? Bang Faldo dulu, Saya kasih dulu. Ya. Ya, saya sih perspektifnya jelas gitu. Ada banyak uang yang berputar di sini. Ada banyak sumber daya yang dikelola di sini gitu. APBN kita aja 2.000 triliun setahun. Satu periode pemerintah berarti 10.000 triliun. Belum lagi PDB, belum lagi berapa aset, belum lagi investment gitu. Itu tuh uang yang berputar itu super banyak banget sih. Ya, kayak tidak ada satu orang pun di Indonesia itu yang bisa punya uang segitu gitu loh. Nah, jadi untuk gimana mengelola resource itu ya butuh politik. Bukan hanya terkait politik anggaran ya, bukan hanya politik bagi-bagi, oh ya ini, kamu ini, enggak gitu. Tapi kita perlu melihat bagaimana mengelola resource yang banyak ini, which is its money gitu, untuk distribute the money for the needs, untuk orang yang membutuhkan gitu. Dan memang menurut saya, lanjutan dari pertanyaan pertama juga, salah satu akar masalah politik yang dibilang Bang Fahad tadi itu ya duit gitu loh. Ya kan, orang rebutan duit kok di sini gitu loh. Jadi ya gimana caranya kita itu bisa cari orang yang ya dalam tanda kutip mungkin dia rebutan uang gitu, tapi uangnya dibagi gitu. So that's why I added the next sentences to distribute for society. Menarik. Memang bahasanya atau konotasinya bisa negatif, tapi negatif yang menghasilkan positive result gitulah ya istilahnya. Tadi kan Mas Bang Fat bilang ada problem. Itu bahasa jujur, Mas. Bahasa jujur itu. Ya. Karena nggak mungkin kita nipu diaspora kan, Bang Fahad. Orang pintar semua kok ini. Ya kalau di Isaac mungkin harus bahasa akademik ya, Mas Tio ya, kita harus diubah dikit. Saya mau lanjut ke Bang Fat. Interpretasinya terserah Bang Fat nanti, tapi politics for money atau money for politics? Oh, di mute sepertinya. Kalau kita patuh sama pengertian politik gitu ya, atau pemahaman kita tentang politik, ya pasti money for politics. Okay. Karena money itu source of power. Jadi kan kita bicara politik itu sebagai tadilah
banyak definisinya. Struggle for power yang tadi diceritakan Valdo itu struggle for power gitu. Maka karena struggle for power, semua orang berusaha mendapatkan power, mendapatkan kekuasaan, dan pada akhirnya kekuasaan itu mau didistribusikan seperti apa? Apakah mau didistribusikan ke kelompok-kelompoknya masing-masing, atau mau didistribusikan untuk yang berpegang pada moralitas yang lebih tinggi, misalnya didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Kita boleh bilang itu pencitraan doang atau kampanye doang, tapi pada prinsipnya sebetulnya distribution of power itu ya dikendalikan juga oleh etik gitu ya, oleh moralitas yang dipegang oleh pelakunya gitu. Tapi kalau pertanyaannya politics for money atau money for politics, menurut saya pasti money for politics gitu, karena money itu source of power. Nah, pertanyaannya adalah makanya tadi saya mencoba mengajukan definisi yang lain gitu, bukan struggle for power gitu, tapi interplay of powers gitu. Karena selalu ada interplay gitu, selalu ada lebih dari interaksi, saling mempermainkan gitu ya, saling menipu, saling mendominasi atau apapun bahasanya bisa kita taruh di situ gitu. Interplay itu menjadi satu bahasa yang menarik. Tapi itulah yang sebetulnya harus kita punya sekarang gitu, apalagi sebagai generasi muda gitu yang mau berpikir politik gitu. Maka kita harus bisa juga membedakan source of powers itu banyak banget gitu ya. Dan uang adalah salah satunya, money adalah salah satunya. Money ini turun dari mana? Ya itu nanti kita inikan lagi gitu. Bisa kita breakdown lagi gitu. Ya. Sejujurnya jawabannya beyond my expectation. Tadinya mungkin bagi teman-teman audiens yang mau terjun ke politik, tapi misalnya mereka tidak punya uang gitu ya. Tapi itu bagus sekali. Tadi ada istilah-istilah baru yang kita belajar, interplay of powers dan sebagainya. Saya mau lanjut yang ketiga, yang menurut saya pasti diperdebatkan gitu ya. Tadi Bang Valdo udah jawab. Democracy with freedom of speech atau democracy with political stability? Bang ini susah-susah pertanyaannya ini. Kayak ujian Profesor Honoris Causa. Waduh, udah langsung ke sana nih ya. Tapi Bang Valdo tadi jawab democracy with freedom of speech. Katanya pasti dia langsung tanda seru tadi. Kenapa tuh Bang Valdo? Ya, susah lah. Nggak mungkin ada demokrasi tanpa freedom of speech gitu. Karena itu salah satu hal, ya kita lihat di dalam konteks Indonesia ya, pasca runtuhnya rezim otoritarian gitu. Ya, kita menghadapi demokratisasi yang prosesnya sedang berjalan hari ini. Yang kita jaga sama-sama itu adalah kebebasan kita berbicara gitu. Jadi dari kebebasan berbicara itulah baru kita bisa punya DNA untuk mengukur kualitas demokrasi kita gitu loh. Jadi ya sebelum Orba runtuh sih di Indonesia nggak ada demokrasi kan. Ya, tapi konsekuensinya kan pasti ada keributan, ada perdebatan yang terus berlanjut di Indonesia gitu. Jadi political unstable itu gimana tuh Bang Valdo? Ya trust, government harus menciptakan trust dong. Karena dari trust itulah baru bisa kita menunjukkan bahwa ya kita deliver gitu. Kalau nggak bisa menciptakan trust ya banyak sekali kan kejadian-kejadian yang justru mengarah ke otoritarian gitu loh. Ya sudahlah pasal penghinaan presiden misalnya kan, nah susah kita bicara jadinya kan, balik lagi, backstep lagi kita. Oke, baik, Bang Padepi, silakan. Freedom of tadi speech apa ya pertanyaannya? Freedom of democracy with freedom of speech atau democracy with political stability? Memang tidak berarti bahwa tanpa freedom of speech jadinya nggak stable gitu ya, atau dan sebaliknya. Tapi anyway, that's the question. Silakan. Ya, setuju sih, democracy with freedom of speech gitu ya. Karena kita harus memahaminya demokrasi itu dihasilkan dari kebebasan, dari freedom. Nah, cuman freedom di sini tidak bisa diartikan sebagai bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Makanya demokrasi hadir dalam rangka mengatur freedom itu. Nanti kita bisa diskusi lah, freedom itu sebenarnya kan kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu ya. Jadi ada freedom for dan freedom from gitu ya. Nah disitulah antara cara kita mengatur freedom for dan freedom from itu muncul nilai-nilai gitu. Nilai-nilai itu menghasilkan demokrasi. Jadi kalau kita bicara demokrasi, ya kita harus setuju pada ide kebebasan gitu ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan memilih dan lain sebagainya. Nah sebetulnya political stability itu
hasil dari yaitu hasil dari interplay of powers tadi, hasil dari bagaimana setiap elemen kekuatan apapun itu, civil society, partai politik, press gitu ya, pressure groups dan lain sebagainya, itu semua ketemu di tengah gitu ya. Dan kalau sehat gitu ya, cara mengatur kebebasannya itu sehat dan diatur oleh prinsip-prinsip yang disetujui bersama, konsensus yang adil dan lain sebagainya, maka akan terjadi political stability gitu. Jadi political stability itu sesuatu yang nggak bisa dipaksakan oleh salah satu apapun ya, penguasa atau misalnya salah satu elemen demokrasi, karena sebetulnya political stability itu diharapkan dia emerge dari proses proses interaksi dan interplay gitu antar kekuatan-kekuatan gitu. Termasuk di dalamnya pemerintahan, partai politik, kemudian civil society dan semuanya, aktor-aktor. Nah, itulah yang diharapkan dari situ adalah emerge stability gitu. Stability itu lahir dari konsensus. Baik, dari sejarah juga kita lihat misalnya politically stable, tapi muncul public grievances yang nggak bisa ditampilkan gitu ya. Jadinya ya karena imajinasi tentang political stability seringkali itu disalahpahami sebagai satu upaya untuk menjaga satu status quo misalnya. Dan status quo itu pasti hadir dari salah satu elemen aja, nggak hadir dari hasil exercise of powers gitu, nggak hadir dari satu proses demokrasi yang saling menguji coba gitu satu sama lain, saling membenturkan satu sama lain. Nah, makanya kalau political stability diharapkan itu atau hadir itu ya imajinasinya dari salah satu kelompok tanpa konsensus, tanpa hadir dari exercise of powers tadi, maka ya yang ada adalah otoritarianisme. Apalagi kalau itu kemudian muncul idenya dari penguasa gitu. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan keempat sebelum kita bahas lebih lanjut, yaitu security atau prosperity. Ini lagi hangat dibicarakan di Indonesia. Partainya Bang Faldo juga udah sedang tegas gitu ya. Kita lebih butuh makan daripada titik-titik yang lain-lain itu ya, alutsista dan sebagainya gitu ya. Dan tadi lanjut poin dari Bang Fat, misalnya di negara otoritarian mereka bisa stable simply karena masyarakatnya merasa prosper, simply mereka merasa secure gitu ya. Jadinya legitimasi kekuasaan juga jadinya sangat kuat di beberapa negara otoriter. Tapi saya nggak mau bahas negara lain, kita bahas Indonesia. What do you think? Security atau prosperity yang harus diutamakan? Politisi pasti jawabannya nggak A dan B, tapi silakan ya. Siapa ini? Saya apa Faldo nih? Bang Faldo dulu. Tadi jawabannya prosperity katanya, tegas sekali. Nah, oh iya dong, jelas itu. Jelas nasi. Walaupun teman-teman kita banyak dagang peluru sebenarnya, tapi ya kita ini dalam artian poin yang ingin kita sampaikan mungkin bisa dibaca ya di PSI ya. Tapi saya percaya bahwa kita punya challenge yang cukup berat hari ini, COVID. Kita punya challenge yang tidak mudah, declining of economy growth ya. Dan oleh karena itu pesan kita kepada ya dalam konteks ini pesan kita kepada Pak Prabowo adalah berterus terang saja gitu. Oh memang belakangan muncul alasan bahwa ini restructuring budget, ini adalah periode 5 tahun dan sebagainya, and so on. Dan saya baru lihat juga Pak Prabowo muncul di Deddy Corbuzier. Sebagian politisi yang butuh klarifikasi akan muncul di sana sih sebenarnya. Syukurlah kita belum ke sana, berarti saya belum mengklarifikasi kalimat-kalimat saya gitu loh. Tapi anyway gitu ya, yang memang terjadi ya begitu. Kalau saat kita di PSI lebih pro ke prosperity. Oke. Saya udah nonton tuh videonya di Deddy Corbuzier dan sedikit sekali, kayaknya cuma 5 menit bahas yang itu ya, sayang sekali. Sisanya bahas yang lain, kucing, bahkan kucingnya Pak Prabowo. Tapi anyway, oh ya, harus nonton kayak. Jadi sedikit sekali dan beliau menyampaikan itu kan belum diputuskan gitu. Jadi you don't need to debate on it. Walaupun saya kurang setuju ya, tapi saya nggak boleh kasih pendapat. Gimana nggak bisa debate? Oh sorry. Langsung terpancing. Terpancing. Kita lanjutin nanti. Bang Fat dulu. Jadi security atau prosperity nih? Ini agak sensitif ya Bang Fat. Kalau jawab security nanti dikira oleh audiens nggak peduli nih. Jadi silakan. Enggak, kalau saya pasti security. Karena tapi yang harus kritik saya misalnya sama kebijakan Kemenhan Pak Prabowo sekarang itu
pemahaman tentang security-nya, pemahaman yang tradisional gitu. Security itu pertahanan militer gitu ya. Jadi traditional thought gitu tentang security atau tentang pertahanan itu adalah militer. Padahal kalau teman-teman mungkin di sini ada yang belajar HI atau politik internasional atau ekonomi politik internasional, security itu beyond than that gitu ya. Bahkan di dalamnya itu termasuk juga tentang ketahanan pangan, ketahanan kesehatan gitu dan sangat luas gitu ya definisi security. Nah, masalahnya sebetulnya itu satu berangkat dari pemahaman yang tradisional tentang apa itu security. Dan ini debat yang panjang gitu ya dalam implementasi politik itu di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Bahkan Amerika juga cenderung yang sangat tradisional gitu ya dalam memahami security karena dia APBN-nya heavy on military budget gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita itu mau tumbuh nggak jadi bangsa yang punya pemahaman yang lebih baik tentang apa itu security. Maka nggak perlu lagi nanti suatu saat itu kita dibenturkan lagi pada persoalan mau kesejahteraan atau mau penguatan militer gitu. Karena nggak mungkin begitu gitu. Kalau pikiran tentang security-nya benar, maka kita nggak begitu gitu cara kita mengimplementasikan kebijakannya. Jadi sih saya nggak setuju sama kebijakan Kemhan gitu Pak Prabowo dengan rencana pembelian atau modernisasi alutsista dengan KSA gitu ya, kredit swasta asing, sebagian lagi pinjaman luar negeri dalam waktu yang panjang bahkan 40 tahun. Itu satu secara kebijakan tuh perlu dikritik gitu ya, apapun itu gitu ya alasannya, tapi itu satu kebijakan yang menurut saya harus di-exercise gitu ya, dan harus dikritik gitu karena bukan itu sebetulnya mungkin bukan itu gitu yang paling prioritas dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tapi buat anak-anak muda, nah karena di sini yang nonton dan yang ikut podcast ini anak-anak muda, kita harus mulai memperkenalkan satu ide atau satu pemikiran tentang security yang jauh lebih komprehensif gitu ya, yang sekarang sedang diadopsi oleh negara-negara maju gitu ya. Kita jangan sampai ketinggalan, karena ketinggalan memahaminya maka kita juga akan ketinggalan cara mengeksekusinya. Nah, ini juga yang jadi kegelisahan saya selama ini di Amanat Institute atau di kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan. Cara pandang kita terhadap politik hari ini itu old school gitu dan udah nggak seru gitu sebenarnya. Iya, bahwa kita harus bertarung dalam lanskap politik yang dibangun basisnya oleh pemahaman senior-senior kita gitu, yang begini cara membangun building blocks politiknya gitu. Tapi kita juga harus berpikir ke depan gitu ya. Mungkin ini tugas orang-orang kayak saya, Valdo dan lain sebagainya, untuk bangun political building blocks gitu yang jauh lebih baik gitu. Sehingga nanti hasilnya bisa kita capai mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Saya termasuk orang yang nggak pernah bilang bahwa ya politik kita kayak gini maka ya udah kita ikut dengan arus yang ada. Enggak, yang pengen saya dan teman-teman lain lakukan, yang satu perjuangan sama saya sekarang itu adalah kita harus bangun ulang gerbong sejarah kita dan political building blocks kita, sehingga nanti kitalah yang jadi basis gitu ya untuk kerja-kerja politik lain di masa yang akan datang. Baik. Bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan, silakan langsung masuk ke chat box. Nanti mungkin Mas Tia bisa undang juga Mega untuk tanya langsung ya, secara teknis. Tapi itu poin yang sangat bagus. Saya mau langsung loncat ke COVID-19. Kita tahu bahwa ini prioritas bangsa gitu ya, one of the most concerning crisis saat ini, multidimensi lagi. Dan saya ingin mengetahui assessment Bang Fat dan Bang Valdo. Apa yang bisa kita pelajari dari COVID terkait dengan kinerja pemerintah saat ini? Kalau saya dulu pernah menulis misalnya, kelihatan sekali coordination is a problem, health readiness is a problem, ya kan? Health sector readiness misalnya, dan lain-lain. Ya. Tapi menurut Bang Fat dan Bang Valdo, apa nih yang bisa kita pelajari dari COVID terkait dengan kinerja pemerintah? Apakah transparansi ataukah apapun itu? Silakan. Bang Fat, mau mulai? Ya, COVID-19 ini akselerator gitu ya. Jadi kita harus bersyukur sebagai anak muda gitu yang punya imajinasi lebih jauh gitu ya, punya visi lebih jauh dan punya kesempatan lebih banyak gitu ya daripada generasi tua gitu ya. Jadi politisi yang senior yang udah duluan. Sebenarnya COVID-19 ini akselerator gitu buat kita.
Jadi dengan adanya COVID-19, kita bisa melihat semua pemahaman politik dan pemahaman kebijakan publik yang direpresentasikan oleh pemerintah hari ini, yang dikuasai dalam tanda kutip itu oleh pemain-pemain politik lama, itu banyak terasa mereka ini gagap gitu, nggak siap gitu ya, gagap. Misalnya ketika pemerintahan harus pindah jadi digital gitu ya, bagaimana cara mengerjakan pemerintahan harus pindah jadi paperless, jadi digital, semua pertemuan harus jarak jauh seperti ini. Sekarang memang sudah mulai menyesuaikan diri gitu ya. Tapi kan ini ruang kita gitu. Termasuk juga politik nanti mungkin akan seperti ini. Kemarin misalnya waktu Pilkada 2020 gitu ya. Semua kan protes gimana pilkada di masa Covid ini. Kampanyenya gimana? Pengumpulan orang massa gimana? Kemudian pemilihannya gimana? Kertasnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kegagapan gitu yang dihadapi oleh mereka yang tidak siap gitu ya dengan transformasi teknologi digital, teknologi internet dan lain sebagainya gitu ya, kita bisa sebut apapun istilahnya. Nah, maka hal pertama yang harus kita sadari adalah dengan adanya COVID-19 ini terbuka kesempatan buat kita terlibat lebih jauh untuk menyesuaikan logika politik dan implementasi politik itu dengan semangat zaman ini yang kita menguasainya, milenial, Gen Z dan lain sebagainya. Maka kita pasti lebih didengar karena kita yang tahu gitu ya bagaimana mengerjakan politik gitu dengan cara ini. Lihat aja contoh kegagapannya apa. Misalnya pikiran pemerintah ketika mereka bikin misalnya kebijakan, mereka bikin di mata anggaran tuh ada anggaran untuk influencer atau untuk social media campaign gitu. Itu dalam pikiran mereka itu harus dianggarkan blatantly dengan cara begitu gitu ya. Tapi dalam logika kita itu kan bukan begitu gitu. Cara kerjanya tuh bukan begitu. Cara kerjanya bukan nyuruh-nyuruh orang yang influencer yang punya punya follower sekian nanti disuruh untuk jadi promotor dan lain sebagainya. Nah, sama di partai politik misalnya di partai di PAN misalnya atau mungkin di partai lain juga sama. Itu cara melihat anak muda itu ditentukan dengan diantaranya misalnya berapa jumlah followernya. Ini menunjukkan bahwa ya gagal cara melihat power itu dengan melihat follower gitu. Padahal nggak berbanding lurus sebenarnya. Orang yang followernya banyak itu otomatis punya pengaruh politik yang besar, nggak juga gitu. Orang yang ya itu kan itu kegagapan generasi sebelumnya itu dalam melihat situasi yang baru gitu. Maka menurut saya COVID-19 ini harus kita syukuri sebagai satu akselerator peradaban gitu dan akselerator zaman gitu untuk kita lebih relevan menjadi pemain-pemain utama di konteks politik yang sedang kita hadapi gitu. Pasti saya yakin gitu 2024 itu pasti peran-peran anak muda kayak Valdo dan lain sebagainya itu pasti jauh lebih relevan dari sebelumnya. Dan peran-peran politisi-politisi muda nanti pasti akan jauh lebih penting, lebih strategis karena memang wiswayae gitu ya kalau kata orang Jawa gitu ya, udah zamannya, udah semangat zamannya itu. Jadi COVID-19 ini bisa kita jadikan sebagai pintu masuk untuk kritik, tetapi juga pintu masuk untuk what we have to do from now on gitu ya untuk menyiapkan sesuatu ke depan. Baik, Bang Valdo, silakan. What can we learn from this pandemic? Ya, saya ini ya, kalau melihat ini memang hal pertama ya yang terjadi bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu. Contoh pandemi seperti ini sehingga memang adanya semacam tadi Bang Fahad sudah singgung sedikit terkait kegagapan gitu dalam menghadapi ini. Yang apalagi Indonesia, kita itu kemarin terakhir ada endemik flu burung itu kan kita nggak ngadepin gitu. Beda sama Singapura yang ketika waktu itu sudah ada flu burung, semua rumah sakit swastanya langsung direnovasi dan dibikin policy kalau seandainya ada pandemi itu bisa di take over manajemennya by pemerintah gitu. Karena dia udah ada learningnya di situ. Nah, sementara kita belum. Dan sampai ke tahun kedua ini COVID terus berjalan, saya kira ini masih menemukan modelnya terus. Kadang-kadang dibilang vaksinasi adalah game changer gitu. Toh, pada faktanya juga Indonesia termasuk negara yang cepat kok vaksinasinya gitu loh. Ya dengan challenges-nya pulau-pulau banyak, penduduk banyak. Kita masih bisa secure blok-blok vaksin yang nominalnya itu tidak sedikit dan juga menghabiskan anggaran yang tidak sedikit bahkan gitu kan.
Dan Pak Jokowi dari awal saya lihat selalu berusaha untuk menemukan titik tengah atau equilibrium antara ekonomi dan kesehatan. Nah, jadinya di sini challenge-nya yang saya kira ijtihadnya Pak Jokowi itu ke arah sana gitu loh. While perdebatan itu sering terjadi gitu antara kesehatan dulu atau ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Lah Pak Jokowi hadir dengan ya udah sama-sama aja semuanya gitu. Ya, Indonesia itu kan negara yang begitu ya, berusaha mencari titik tengah atas sesuatu yang mainstream terjadi. Gitu. Bahkan Pancasila pun saya kira begitu gitu loh. Jadi perdebatan yang cukup kuat gitu dengan akar ideologi yang cukup jelas itu tuh jarang sekali kita temui. Ya pokoknya kita sintesis lah yang bagus-bagus sana, bagus-bagus sini gitu loh. Hobi kita begitu gitu loh. Entah karena kita tidak bisa bersikap atau emang hobi kita itu ngumpul-ngumpulin orang aja gitu loh. Nah, di sisi lain saya melihat memang trust menjadi sebuah PR yang perlu dikerjakan pemerintah gitu loh. Karena ini adalah ya bayangkan kalau saya pemerintah bisa bilang dokter kami untuk mengelola COVID ini adalah dokter terbaik yang pernah ada di dunia atau bahkan se-ASEAN. Itu orang pasti nggak akan takut gitu loh. Kepala Satgas COVID ini adalah ahli virologi dari UCL misal gitu kan. Jadi kan ada trust yang muncul di situ gitu. Nah, di situ yang saya kira masih terus belajar, belum lagi komunikasinya sedikit kacrut saya lihat gitu kan. Belum lagi Pemda, Pemprov, Pemkap, macam-macam lah ulahnya ini orang-orang ya. Tapi ya masih gitu. baik ya disebut sedikit kacrut ya, masih baik sekali. Ya, dalam artian itulah ini ya yang terjadi terkait COVID-19 yang pengelolanya sampai hari ini. Tapi arahnya arahnya dikerjakan gitu. At least dikerjakan lah Mas gitu. Ya kita lihat ya banyak kebijakan ekonomi yang juga agak bikin kita geleng-geleng kepala, sembako lah yang mau dipajakin atau sebagainya gitu kan. Pajak barang mewah itu tetap 0% gitu lah. Nah itu gitu. Kalau trust-nya udah muncul gitu ya, kita udah aneh sikoh sama antum. Itulah bahasanya. Saya percaya sama Anda gitu kan. Tapi kalau seandainya trust-nya masih dicederai dengan perilaku-perilaku yang koruptif gitu kan. PS itu dari awal udah bilang itu. Bantuan sosial itu cash transfer aja gitu. Janganlah kirim-kirim barang ini gitu. Bisa dicek lah di berita-berita kita itu dukung BLT gitu. Ya, tapi yang ngotot tuh bansos, tuh kena kan gitu loh. Ya gitu jadinya gitu loh Mas. Ya. Baik. Tapi begini Mas, kan Bang Faldo dan Bang Fat melihat pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kita tahu bahwa seringkali dalam berbagai kesempatan pemerintah terkesan misalnya tidak mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat. Seolah-olah kayak masyarakat maunya B, tiba-tiba hasilnya A, polisinya A gitu. Yang saya pikir kan, kalau saya kan tentu tidak tahu internalnya seperti apa. Tapi Bang Faldo dan Pak Fat kan dekat dengan misalnya, atau bekerja dengan dekat dengan pemerintah. Apa sih kendala dan tantangan ketika misalnya pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan, tapi hasilnya tiba-tiba nggak sesuai dengan rakyat gitu? Apa kira-kira masalahnya di dalam? Apakah kepentingan yang terlalu complicated gitu ya, atau karena ya ini keputusan yang harus kita ambil walaupun masyarakat bilang yang lain gitu misalnya? Apa kira-kira Mas? Ya, satu saya melihat gini lah. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, satu saya sih selalu percaya gitu bahwa apa yang dikerjakan pemerintah ini nggak jelek-jelek amat. Gitu. Bahwa terbuka ruang kritik gitu ya, dan kita harus selalu objektif untuk mengkritik kebijakan. Itulah nature dari demokrasi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak membenarkan kita juga untuk bilang bahwa pemerintah itu tidak mendengarkan rakyat, tidak mendengarkan masyarakat, enggak gitu. Kita harus objektif di situ. Cuman masalahnya kan demokrasi dengan adanya internet dan sosial media ini ruangnya jadi konteks ruang dan waktunya itu jadi dekat gitu ya. Dia jadi punya shortcut gitu ya. Seolah-olah masyarakat tuh jadi punya hak lebih gitu ya untuk berbicara dalam tanda kutip mengatasnamakan masyarakat seluruhnya itu lewat sosial media atau lewat ruang-ruang apapun gitu ya. Padahal kita sepakat sistem demokrasinya adalah demokrasi perwakilan gitu ya. Jadi ada parlemen, ada anggota dewan gitu, kemudian ada orang-orang yang ditunjuk di eksekutif maupun legislatif. Nah, di sini yang sering kali bentrok gitu. Jadi logika kita dipercepat oleh adanya ruang komunikasi media sosial, internet gitu, sehingga orang tuh bisa bilang kapan saja. Tetapi juga di sisi lain, secara aturan dan secara secara pilihan sistem gitu yang kita pilih itu memang ada
memang ada aturannya gitu. Jadi memang ada ya harus ditentukan misalnya lewat mekanisme-mekanisme tertentu di DPR, kemudian diputuskan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sering terjadi miskomunikasi dan miskomunikasi dan misunderstanding gitu ya di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah pemerintah tidak langsung mendengarkan pendapat atau aspirasi dari masyarakat, bahwa memang ada pejabat atau anggota legislatif gitu yang culas gitu atau curang gitu ya, mereka berpikir hanya untuk dirinya dan kepentingan kelompoknya, itu nggak bisa dibantah juga, itu iya juga. Tapi ya at the end kita harus mengakui gitu sih, demokrasi di Indonesia ini kan masih dalam proses pematangan gitu, dalam proses maturisasi gitu ya. Jadi memang pasti ada selek-selek kayak gini gitu. Jadi kalau saya sih memahami, saya seorang optimis gitu ya, karena tugas kita anak muda itu harus menjadi seorang optimis karena kita membangun sejarah ke depan gitu. Kalau kita nggak jadi kelompok yang optimis, maka kita nanti hanya akan ya udah deh, adanya begini kita lakukan begini. Saya sih nggak memilih sikap itu gitu. Makanya saya selalu bilang dimanapun ya ada yang baik yang harus kita akui baik, yang salah juga kita harus bedah salahnya di mana. Dan tadi saya pikir salahnya itu satu, ada ruang yang shrinking communication. Jadi ada gitu, ada ruang yang jadi mengecil gitu ya, jaraknya mendekat gitu, kemudian juga ruangnya jadi sesak dan lain sebagainya. Itu juga satu masalah. Masalah lain adalah Indonesia ini high context culture, negara dengan high context culture gitu, yang sebenarnya terbiasa ada hierarki dalam budaya dan masyarakatnya gitu ya. Ciri high context culture itu apa? Kita tuh lahir dari budaya kerajaan, lahir dari budaya adat istiadat gitu ya, di Sunda, di Jawa dan lain sebagainya, itu punya struktur dan lain sebagainya. Masyarakat itu dibagi dengan struktur. Nah, itu ciri high context culture. Kalau di Eropa, di Inggris misalnya, Inggris tuh high context culture juga karena dilahirkan juga dari masyarakat seperti itu. Masalahnya yang kita adopsi itu adalah demokrasi gaya Amerika yang low context culture, yang nggak punya itu sistem hierarki gitu. Semua orang tuh sama. Orang tuh dibedakan berdasarkan ideologinya apa. Itu kan horizontal, itu bukan high context. Kalau high context culture tuh tidak dibedakan berdasarkan ideologi, dia banyak faktornya banyak. Faktor keturunan, faktor jabatan, keluarga, kasta dan lain sebagainya. Low context culture itu dibedakan hanya berdasarkan apa pilihannya, apa afirmasi politiknya, apa afiliasinya, dan apa juga ideologinya. Nah, masalahnya itu dibenturkan hari ini di Indonesia. Jadi masyarakat yang sebetulnya nggak bisa lepas dari high context culture itu berusaha digiring ke dalam situasi kultur politik yang low context culture. Sialnya itu dua-duanya yang diadopsi, itu dua-duanya low context culture, baik yang Amerika maupun yang Arab gitu ya. Arab juga low context culture gitu ya, yang apalagi yang egalitarian gitu dan lain sebagainya. Amerika juga sama. Nah, kita harus menemukan satu formula menurut saya. Itu apa sih yang bisa kita temukan, apa yang bisa kita lakukan gitu agar yang terjadi itu nggak chaos kayak gini gitu sekarang. Sekarang gara-gara faktor ekonomi politik, kita yang harusnya itu, masyarakat itu kan idealnya itu distribusinya normal ya. Jadi tengah itu yang besar gitu. Jadi tengah secara pendidikan, tengah secara kematangan dia dalam berinteraksi sosial dan lain sebagainya, itu harusnya itu kurvanya normal gitu kan. Jadi yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu dia harus landai gitu ya. Dalam kondisi yang baik itu situasinya begitu. Itu teori ekonomi politik. Nah, ketika ekonomi dan politik itu tidak baik-baik saja, maka dalam banyak situasi distribusinya jadi normal terbalik gitu. Jadi kiri dan kanan yang gede, yang bawahnya kecil gitu. Jadi normal terbalik. Nah, kita ini sedang menghadapi situasi ekonomi politik yang masyarakat itu terpaksa itu terpolarisasi dalam distribusi normal terbalik. Ditambah cara pikir dan perilaku politisinya yang membawa secara paksa low context culture ke dalam masyarakat yang high context culture. Nah, jadi makin berantakan. Nah, ini nggak bisa kita selesaikan dalam 2 tahun, 3 tahun gitu. Saya nggak bisa berharap ini 2024 akan berubah gitu. Makanya kita harus serius untuk bangun blok politik dan blok kesejarahan anak muda yang serius membincangkan ini gitu ya.
Dan ini pasti sepi gitu, pasti nggak seseru kalau ngomongin soal nyalek, nggak seseru kalau ngomongin soal dapilnya dapil mana, berapa uang yang dibutuhkan untuk menang, pilih partai mana supaya menang, nggak seseru itu. Tetapi kalau kita nggak mikirin itu, kita nggak akan bisa punya fondasi untuk memikirkan politik dalam jangka panjang. Terakhir yang mau saya bilang begini, misalnya kita hari ini menuhankan popularitas dan elektabilitas, itu kan Amerika banget gitu. Kalau teman-teman baca buku, ada judulnya No Place for Amateurs. Itu buku putihnya semua konsultan politik di dunia. Yang itulah yang mengatakan bahwa politik itu ditentukan oleh 3 hal, popularity, favorability, sama electability. Sekarang politik kita itu dibawa ke arah sana, sehingga partai politik menjadi tidak relevan, civil society menjadi tidak relevan. Orang tuh sekarang ya nyalek tuh gampang, yang penting populer, disukai, dipilih. Caranya gimana ya? Punya uang, kemudian ngiklan di mana-mana, nanti pada saatnya bayar, karena kan logikanya dibawa ke logika situ. Jadi sebetulnya partai politik itu jadi cuma kendaraan aja gitu, nggak penting juga gitu. Nah, kan ini nggak bisa gini terus gitu. We have to bring back the politics in gitu ya, in ke dalam satu pemikiran yang benar, satu konsep yang benar. Ya cuman ini capek gitu ngerjain. Cuman harus dikerjain. Kalau nggak ada yang ngerjain ya berantakan gitu. Nanti jadi logika politik aja, semacam itu di-apply oleh semua partai politik saat ini, Mas, di Indonesia. Semua partai politik saat ini, partai saya, partainya Valdo, semua pakai logika ini. Gitu. Jadi, dan apakah ini salah? Enggak, karena semua partai politik mau menang dan semua orang yang masuk politik mau menang. Moralitas tertinggi dalam politik itu menang kan. Dia menang karena struggle for power gitu. Karena struggle dia harus menang. Tapi persoalannya, ya menang aja ternyata nggak cukup. Gitu ya. Nah kita sih bagian dari what next gitu ya. Dengan pemahaman menang aja nggak cukup. Terus apa yang harus dikerjakan? Nah makanya saya mendorong anak-anak muda yang yang lebih ajeg gitu ya, lebih berdaya gitu untuk terjun ke dalam politik gitu ya, yang nggak nyari uang di politik, nggak cari penghasilan di politik gitu ya, nggak cari recehan di politik gitu. Saya misalnya hadir sebagai seorang entrepreneur, kemudian orang yang sudah punya karya gitu dan lain sebagainya masuk ke dalam politik itu karena memang mau melakukan sesuatu gitu di situ. Saya semakin percaya politik is part of problem ya, setelah mendengar dari Bang Fad. Ya, makanya saya bilang politik is part of problem. But anyway, Bang Faldo, bagaimana? What do you think? Ya, terkait menang tadi itu menarik sih sebenarnya ketika Bang Fahad bicara tentang semuanya pengen menang. Tapi ya so far sih saya ngelihat di partai saya ini nggak pengen menang sih sebenarnya nih. Pengennya ngelawannya terus nih. Dan saya termasuk orang yang juga terpengaruh, nggak pengen menang banget. Kalau pengen menang, saya pasti pindah ke partai yang lebih gede pastinya. Dalam artian benar banyak banget problem yang harus yang tabu itu, yang perlu dibicarakan secara serius gitu. Dan ya terkait toleransi, misalnya terkait kebebasan, terkait biaya politik yang mahal gitu loh kan, terkait apa tadi politisi nggak pernah dengerin orang gitu. Bahkan anehnya kalau menurut saya ya, justru sekarang pemerintah tuh sering dengerin netizen loh. Ya contoh Prabowo tadi kan yang dibilang gitu. Udah dilempar dulu, masih belum kok, masih diperdebatkan gitu. Nah itu kan contohnya tuh. Mungkin besok teman-teman bisa melakukan riset ya, scholar ini Bang Fahad, tentang indeks keviralan gitu kan. Jadi kalau sudah viral bisa jadi cancel tuh barang gitu loh. Tapi kalau nggak viral lanjut aja terus gitu kan. Nah jadinya justru saya melihatnya itu justru sebaliknya loh Mas. Bukan pemerintah kagak mau dengerin sih. Kalau udah trending aja, saya yakin tuh orang-orang di government itu udah mulai sakit kepala tuh. Apalagi kalau udah diundang sama Deddy Corbuzier. Masuk pula ke Mata Najwa. Diundang pula ke Narasi gitu kan. Nah, terus diundang lagi ke mana kayak gitu kan. Bahkan even kayak Aldi Taher aja melakukan langkah itu sama Lord Rangga gitu loh kan. Nah, jadinya that's algoritma yang berusaha menjebak kita gitu loh. Yang kadang-kadang ketika kita mendampingi kasus perkosaan di Bekasi itu tuh nggak naik gitu loh. Oh karena itu nggak ada nilai politiknya gitu loh. Ya kan? Oh ketika kita bicara tentang susahnya membangun rumah ibadah itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Karena dikit yang milih dikit gitu loh. Ya kan? Oh ya ini hak-hak minoritas itu dikit kok nggak akan menang. Partai Kristen. Nah, biasa dijudge gitu. Nah jadinya menurut saya justru
somehow bicara terkait relasi antara pemerintah, society, dan mungkin sekarang itu karena tadi udah dibilangin sama Bang Fahad tersumbat ini nih, elit sama rakyat ini tersumbat, mampet ini gitu kan. Ya, mereka putar jalan lewat media sosial. Sayangnya kecenderungan kita melihat ini adalah kita selalu mengikuti apa yang kita suka gitu. Terjadi echo chamber gitu. Terjadi jebakan antara orang-orang yang berada di satu spektrum tertentu saja gitu. Sekarang bahkan itu jadi relevan ketika strategi campaign gitu ya, untuk media sosial algoritmanya mendukung gitu. Pemilihnya PSI pasti yang like Jokowi, yang like Ahok, yang tidak nge-like Prabowo gitu. Ya kan? Jadi begitu jadi spektrumnya gitu loh. Jadi dalam hal ini saya melihat justru algoritma ini yang bahkan kadang-kadang menjebak partai saya juga, kalau menurut saya secara objektif gitu loh. Kita terjebak atas polarisasi, kita terjebak atas narasi kamu Pancasila, saya bukan Pancasila gitu. Kamu kadrun, saya cebong. Sekarang udah berevolusi juga jadi buzzer RP gitu kan. Waduh, memalukan sekali sebenarnya. Sementara dulu pahlawan-pahlawan founding fathers kita itu debatnya itu komprador, nasyong par nasyong gitu. Nggak ada lagi tuh kualitas-kualitas obrolan selain tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa kekuatan dari konten, kekuatan dari politisi yang punya isi itu jadi dibutuhkan banget gitu. Kalau seandainya Bang Fahad mengajak banyak anak muda berpolitik, saya sih jujur sih Bang Fahad melihat keadaan kayak gini tahan dulu dah gitu. Kalau kagak kuat-kuat iman kalau menurut saya. Ya, jadi karena ini masih belum rapi guys gitu. Jadi orang hebat dulu lah di diaspora sono Bang kalau menurut gua. Jadi nanti pas sudah beres ini ataupun kita udah nggak kuat baru beresin gitu loh. Karena jujur saya melihat ini terlalu apa? Mungkin saya tidak ini ada bukannya saya tidak memotivasi gitu, tapi saya pengen ngomong as a friend aja nih gitu kan. I was there gitu di masa-masa ketika di Inggris pulang ingin mengubah bangsa ini gitu kan. Jadi PPI ngurusin ISIC gitu. Pas pulang cengok bos, ya nggak ada yang tahu sama lu gitu. Lu siapa katanya kan? Dan it's hard for you to stand up kalau seandainya masih berharap bahwa kondisi ini baik-baik aja. Tapi bukan berarti nggak bisa dicoba. Kalau seandainya saya prinsipnya simpel aja. Kalau mau cepat terpilih jangan ke partai saya gitu. Tapi kalau pengen berdarah-darah, ayo gabung sini gitu. Cepat terpilih itu langsung jadi dewan, jadi wali kota. Jangan ke sini, jangan. Susah menangnya. Tapi kalau pengen terpilih cari aja yang lain. Nanti saya usulkan. Teman saya banyak di sana. 2024 masih susah Pak Faldo untuk PSI. Susah lah bos, susah lah. Kita tetap main dengan keyakinan sendiri soalnya. Oke. Baik, kita dapat ya semua kerisauan dari Bang Fahad dan Bang Faldo juga terkait dengan politik. Sebelum saya lempar ke audiens, satu pertanyaan saya mungkin bisa dijawab singkat juga. Tapi ini udah dibahas tadi oleh Bang Fahad sebenarnya. Bang Fahad tadi mengajak kita membuat political blocks, at least yang quite different with generasi tua yang lalu gitu ya. Sebuah logika politik yang ingin dibangun baru lah oleh generasi muda di Indonesia. Tapi kan kita nggak bisa menghindari bahwa saat ini masih didominasi oleh generasi tua. Bahkan 2024 nama-nama yang muncul pun kan masih dari partai-partai yang besar dan nama-nama yang tidak jauh dari oligarki politik Indonesia. Ada Bu Puan Maharani, ada Agus Yudhoyono, ada Anies Baswedan dan sebagainya. Bagaimana? Saya nggak tahu pandangannya Bang Fahad dan Faldo. Apakah nama-nama itu lebih baik jangan muncul lagi? Lalu, kalaupun begitu, bagaimana menghindarinya gitu? Bagaimana young people can come up gitu nanti di 2024? Saya nggak bahas presiden ya, tapi at least di politik Indonesia tuh dominasinya tuh at least bisa dikurangi, jadinya imbang mungkin ya. Nah, bagaimana tuh, Bang Fahad dulu mungkin? Di mute Bang Faldo. Bang Fahad, sorry. Kalau saya, kita harus ikut bertarung gitu ya. Bertarung itu bukan ya terserah gitu apa motivasinya, baik punya motivasi pribadi maupun memang mau memperjuangkan sesuatu, itu balik lagi ke masing-masing individu gitu ya. Tapi part of politics is strategy gitu ya, dan strategi itu harus kita
harus kita bicarakan juga gitu ya. Ada strategi individu, misalnya saya sebagai individu apa strateginya untuk muncul dalam lanskap politik Indonesia misalnya. Mau bawa warna apa, mau bawa ide apa. Pasti beda sama strateginya Valdo. Valdo juga punya strategi mungkin dengan berbagai macam hal yang sudah diputuskan, membawa warna pikirannya dan lain sebagainya. Itu strategi individu. Dan boleh jadi strategi individu itu aplikasinya itu di tempat yang berbeda. Saya di PAN misalnya, Valdo di PSI gitu. Saya dengan cara ini gitu ya, dan yang relatif lebih orang bilang, ada yang bilang naif gitu, ada yang bilang ini butuh waktu lama gitu. Politik di Indonesia itu nggak butuh ide, nggak butuh gagasan. It's fine. Mereka boleh bilang itu apapun aja. Ada yang setuju dengan misalnya ya yang penting jelas mau maju DPRD kota, provinsi, RI atau apa gitu ya, itu strategi. Nah, tapi yang harus kita punya juga adalah strategi, ya kolektif strategi gitu. Kita sebagai sebuah generasi harus punya juga gitu ya. Dan strategi kolektif itu harus dibicarakan gitu. Apa sih yang mau kita tuju gitu? Apa yang mau kita lakukan buat Indonesia ini? Nah, proses nanti kan ada interaksi antara strategi pribadi dengan strategi kolektif. Nah, strategi pribadi dan strategi kolektif itu interaksinya. Nah, itulah kemudian perjuangan kita dalam politik. Jadi poin pertama satu yang harus kita lakukan adalah kita harus punya strategi, baik individu maupun strategi kolektif. Strategi individu akan kita punya kalau kita udah memutuskan bahwa we are on the game gitu ya, we are in the game gitu. Kita berada dalam permainannya, maka kita harus berstrategi. Strategi kolektif dibutuhkan. Bisa bagi tugas, bisa ada politisi, ada akademisi, atau apapun itu. Kalau kita pakai teorinya Gramsci misalnya, ada entrepreneurnya, ada aktivisnya, ada intellectualsnya gitu ya, ketemu kemudian kita membangun strategi kolektif yang mau kita lakukan buat politik, buat bangsa ini ke depan. Yang kedua, kita juga satu hal kita tuh boleh kan itu perspektif ya. Jadi teori setengah isi atau setengah kosong itu relevan dimanapun gitu. Kita bisa melihat politik itu part of problem atau part of solution. Itu cara kita kemudian berinteraksi di dalamnya gitu kan. Jadi kita mau pesimis atau optimis juga sebuah pilihan. Nah, saya memilih untuk jadi optimis gitu. Kenapa? Karena banyak banget yang harus kita perbaiki. Misalnya partai politik. Kalau kita baca sejarahnya, partai politik itu dibentuk untuk memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan hak, memperjuangkan ide. Dulu kan sejarahnya itu dibentuk oleh kaum buruh gitu ya di pabrik, kemudian mereka berserikat gitu ya, dan kemudian mau memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Jadi partai politik itu adalah tempat berkumpulnya orang, di mana orang itu ngerasa punya shared values, punya pikiran yang sama, punya visi yang sama, ketemu di common ground yang sama. Nah, problemnya sekarang, partai politik itu di Indonesia dipahami jadi kendaraan. Kalau mau menang di Sumatera, oh bagus pakai partai ini. Kalau mau menang di Jawa, bagus pakai partai ini. Jadinya, posisi partai politik itu bukan lagi common ground of ideas, gitu, bukan common ground of principle values, gitu ya. Jadi dia jadi sangat pragmatis, gitu. Begitu itu juga yang terjadi di partai politiknya. Mereka cara melihat caleg, cara melihat konstituen, itu jadi melihatnya suara aja, karena politik ditentukan oleh popularitas, favorability, sama acceptability tadi. Sekarang boleh dibilang hampir nggak ada partai politik yang punya ideologi yang jelas gitu. Ideologinya menang. Nah, jadi ini perlu dijawab oleh Bang Valdo deh. Partainya masuk juga kan. Dan saya kira sama. Saya kira semua perjuangan yang dilakukan adalah dalam rangka untuk menang. Ya bolehlah bahwa mengatakan bahwa ada PAN ideologinya ini, PSI ideologinya ini, PDIP ideologinya ini, boleh gitu. Dan pasti ada idealis gitu ya di partainya masing-masing, bahkan ada demagog di partainya masing-masing. Itu sesuatu yang lazim gitu ada. Tapi in a big picture kita harus mengakui sebagai anak muda ya. Jadi calling saya ini bukan sebagai, jadi kita kalau diskusi itu, kita kalau bertarung partisanship-nya harus kuat. Tapi kalau diskusi itu common values-nya yang harus kuat gitu. Jadi ini kesadaran ini juga yang harus ada di kalangan anak muda. Kita kalau tarung di lapangan itu partisanship itu penting gitu. Tapi kalau kita bicara bangsa, kalau kita bicara negara, itu kita harus ketemu di satu titik yang sama, di common ground yang sama. Maka kita bakal menghasilkan progres. Jadi
saya sih mengusulkan dua hal itu tadi. Kita harus punya strategi sebagai individu maupun sebagai kolektif gitu ya. Kalau kita mau masuk ke dalam politik, yang kedua kita harus punya pikiran baru untuk merekonstruksi banyak hal, partai politik, sistem politik, dan lain kampanye dan lain pemilu dan lain sebagainya. Tadi saya baca ada pertanyaan tentang KPK di chat gitu ya. Gampang banget sebetulnya menjawabnya. Itu karena logika politik yang dipakai power play-nya gitu ya, atau exercise of powers-nya itu exercise of power model lama gitu ya. Itu nggak ada value yang kita percaya dan kita diskusikan di kampus gitu ya, diskusikan di ruang-ruang diskusi, itu nggak dipakai. Karena yang ada adalah bagaimana melanggengkan satu kekuasaan, bagaimana melanggengkan satu ruang yang sedang dikuasai gitu ya, dan tidak boleh dimasuki yang lain. Nah itu kan kalau misalnya yang waras ini sekarang kalah, civil society, academics kalah, berarti nggak punya strategi. Lebih punya strategi, Pak. Kalau misalnya kita bilang bahwa penjahat itu menang hari ini, berarti penjahat lebih punya strategi daripada orang baik. Oke, baik. Bang Faldo, what do you think? Bagaimana menggeser dominasi generasi tua di 2024? Bang Faldo menteri misalnya, menteri. Yeah, that's for a joke. Silakan. Ya, saya udah nyobain lah menggugat batas usia waktu itu, ya kan? Untuk maju gubernur, ya kan? Karena batasnya 30 tahun, gagal. Nggak didukung juga sama anak muda, bos. Jadi ya, ngapain sih jadi gubernur usia 30, tar dulu, sabar. Anak muda juga sih yang nahan, aneh sekali sih. Presiden juga 40, ya mustahil lah kita punya presiden usia 30-an, kalau seandainya kita nggak ada yang berani gugat itu barang, gitu loh. Tapi kalau seandainya batas usia presiden 30, maju loh saya, Mas, tahun 2024, asli, beneran saya maju saya. Ya. Okay. Dalam artian ya kalau hari ini ya ada Bro Giring soalnya dia udah 40 tahun di 2024 kan. Kan? Jadi kalau saya sih melihatnya ada batasan itu gitu. Batasan usia untuk jadi wali kota harus 25 tahun, bupati 25 tahun. Yang bikin siapa ya DPR? Ya DPR isinya siapa ya? Ya itu usianya gitu loh kan. Nah di situ saya kira ya padahal nyanyiannya tuh politik ini untuk anak muda, politik muda gitu. Tapi ya mungkin Bang Fah juga merasakan tidak sedikit anak muda di politik ini jadi tukang angkat kursi juga gitu loh. Nah jadinya ya dan tidak sedikit juga anak muda yang senang digituin gitu loh. Jadi nggak apa-apa Kanda, sikat Kanda, Dinda patuh saja. Ya, gimana ceritanya gitu loh. Kalau kita mau ngomongin anak muda harus dapat peran gitu loh. Ya kita mau ngomongin rekonstruksi tadi yang Bang Fad bilang gitu. Kita punya common values, common culture, common belief gitu kan. Tapi kalau seandainya kita juga hangguk-hangguk aja kalau ketemu sama Kanda takut gitu kan. Nggak ada cara lain Mas. Lawan aja sudah. Dilawan, habis itu diturunin batas usianya. Maju kita 10 orang nih yang usia 30 tahun ini. Apapun partainya. Ya kan? Kalau bisa kita turunin itu presidensial threshold 20% itu. Makin mantap gitu kan. Jadi PSI punya calon itu bisa 10 itu capres tuh harusnya gitu kan. Nah jadi gitu loh. Dan demokrasi itu kan gitu loh. Tidak ada diskriminasi dalam demokrasi gitu. Dan kalau seandainya presiden ada batas usia 40 tahun gitu, ya bisa jadi nanti di RUT BUMN, ini posisi-posisi lain juga ada batas usianya kan. Oh pengalaman kata dia. Emang semua orang berpengalaman kalau udah tua? Enggak juga bos gitu loh. Oh harus jadi kepala daerah misalnya. Emang Bung Karno jadi Bupati Blitar dulu untuk merdeka. Kalau Bupati Blitar dulu nggak merdeka nih barang kan. Nah jadi di situ loh. Perdebatan itu tidak ada yang berani untuk memperdebatkan secara serius ya saya kira. Dan disinilah saya kira keberanian kita ya maksud saya kita umur begini ini apa sih yang kita takutin Mas? Dosa nggak ada. Korup alhamdulillah insya Allah tidak akan pernah. Main proyek juga tidak pernah gitu kan. Apalagi dosa kebejatan juga paling nggak ke-record gitu kan. Ya sudah hantam aja gitu loh. Jadi di situ saya kira yang membuat membuat anak muda itu justru bedanya di situ. Kalau agak kurang berani ya agak susah kita bilang dia masih muda gitu Mas. Dan ya dalam artian ini pasti bikin nggak nyaman banyak orang pasti bikin nggak nyaman banyak orang gitu. Jadi carilah teman-teman yang sama-sama gitu loh kalau di politik. Jadi saya gitu sih yang ngelihat calon hari ini. Ya udahlah ya, itu opsi-opsi yang tersedia. Kadang-kadang di Indonesia ini demokrasi ini tidak memilih, tapi memilih yang dipilihkan.
Jadi elit kita sudah pilih, silahkan Anda pilih nih ya, ini opsi-opsi kami gitu. Ya nggak asik bos, karena udah dibatasin gitu. Coba kagak dibatasin, seru ini barang. Baik, menarik sekali. Saya mau undang Mas Tio, tadi ada ketangan, mau memberikan pertanyaan. Iya, sekalian terima kasih Mas Noto. Sekalian juga saya menyampaikan pertanyaan Mas Rauda ya. Mungkin saya masing-masing satu pertanyaan. Untuk Bang Faldo dulu. Jadi disclaimer dulu, ayah saya PSI di Malang, Bang Faldo. Jadi saya cukup dekat juga pernah ke DPP PSI. Cuma saya sih nggak join si PSI. Pertama terima kasih untuk dua-duanya udah keluar dari skop kecil bahwa partai politik itu kendaraan dan membuka ruang diskusi yang sangat menarik ya untuk kita. Hari ini saya appreciate dan melihat optimisme untuk Indonesia ke depan. Tapi ini mungkin gelombangnya masih kecil ya dan perlu kita besarkan bersama. Itu poin pertama. Nah, untuk Bang Faldo terkait oligarki, pertanyaannya singkat, sampai kapan nih oligarki bakal ada di Indonesia dan apakah PSI termasuk ke sana? Nah, untuk Bang Fat menyambung pertanyaannya Mas Rauda di chat terkait KPK nih. Kita bicara terkait integritas. Kapan Indonesia, tahun berapa kalau misalnya boleh diandaikan, Indonesia bisa menjadi negara yang berintegritas. Saya kerja di BUMN, ya saya tahu sendiri proyek-proyek masih jadi sapi perah pemerintah, kementerian juga nggak beda. Ini yang cukup sedih ya, kita bersama cukup sedih. Tapi ya karena generasi muda adalah generasi perubahan, saya sepakat dengan segala yang disampaikan Bang Fat. Kita harus berani kapan nih kita bisa mencapai ke sana kalau misalnya Bang Fat bisa mengestimasi dan ya mungkin saya sangat tertarik di politik cuma ya kata Bang Faldo kayak sekarang kondisinya seperti ini. Saya juga bukan orang yang itu kuat iman, cuma saya punya mimpi, cuma memang melihat kondisi di BUMN kayak gini apalagi nanti di politik luar biasa gitu, environment-nya mungkin bisa mempengaruhi saya kembali gitu, di mana senior juga yang banyak yang berintegritas juga terpleset gitu ya. Mungkin itu pertanyaan buat Bang Faldo dan juga terima kasih sudah hadir di Bicara Indonesia AIESIC, sangat membuka mata dan sangat membuat kita bisa lebih optimis untuk politik Indonesia ke depan. Thank you, Mas Noto. Baik, silakan Bang Faldo. Kapan kira-kira oligarki politik bisa dihapuskan? Mungkin nggak dihapuskan kali ya. Agak ambisius gitu. Tapi ya pertanyaannya panjang sih kalau mau dijawab Mas Tio ya, sampai besok pagi kita obrolin ini barang nih. Tapi kalau menurut saya sih ini ya, itu adalah fakta yang harus kita terima ya, bahwa ketika oligarki itu ya exist sampai sekarang gitu di berbagai lini lah. Bahkan even di bisnis saja saya lihat banyak startup tumbang gitu, tapi startup yang di backing sama kekuatan capital kayak baik-baik aja tuh gitu kan, nggak ada layoff gitu kan. Jadinya memang dia sudah kuat sekali gitu. Nah kalau saya mengira untuk hal ini memang kita perlu secara serius untuk melakukan gerakan-gerakan revolusioner gitu. Kita butuh anak-anak yang masuk politik itu beyond elektoral cara berpikirnya. Menurut saya ya, nggak peduli dia mau pilgub, dia mau pilkada, dia mau pileg gitu, dia mau pilpres sekalian, tapi dia harus beyond dari election itu. Karena yang ditakutkan kan election, yang ditakutkan adalah kekalahan. Tapi kalau seandainya kita itu berpolitik ya nggak peduli, mohon maaf ya, nggak peduli setan sama yang namanya pemilu itu gitu kan. Karena kan kualitas demokrasi kita itu kan di pool resource-nya itu ketika election itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita butuh talent-talent yang masuk politik itu yang nggak peduli gitu. Dia cuma datang untuk ngobrak-ngabrik aja ini, diserap kondisinya, diserap model partai, diserap model-model yang lain, hantam terus yang ngaco-ngaco gitu kan. Walaupun tidak disukai, walaupun tidak populer, walaupun populer dengan keanehannya, tapi itu butuh gitu. Jadi ini kayak macam-macam Gus Dur tapi muda gitu loh Mas. Dia itu ngomongnya itu udah nggak peduli elektoral tuh kalau Gus Dur tuh saya lihat gitu. DPR anak-anak, walaupun besoknya dia diturunkan misalnya kan, atau kayak misalnya Pak Amin di kala itu gitu, atau misalnya seperti Grace yang ngomong hal-hal yang jarang diomongin gitu. Pilihan-pilihannya itu nggak populer, tapi itu betul harus diomongin gitu loh. Dan tidak ada ketakutan pada election.
Nah, jadi disitulah saya kira karena oligark ini pedulinya sama kemenangan, pengelolaan sumber daya gitu kan. Ya sudah, kita nggak usah takut sama apa yang mereka pedulikan gitu loh. Hantam aja terus gitu kan. Nah, tapi memang yang jadi problem, saya lihat pertanyaan yang lanjutan tadi, apakah PSI bagian dari itu? Suka nggak suka, duitnya gede kalau mau melakukan itu gitu loh. Butuh uang yang tidak kecil untuk mengelola partai politik. Ya, nggak mungkin pakai virtual office mas parpol ini karena aturannya dibikin mesti pakai building gitu loh kan. Nggak mungkin pakai sistem kerja yang lebih meritokratik atau lebih optimal gitu di era pandemi yang tadi sudah disinggung di awal oleh Bang Fahad gitu. Tetap kayak begini gitu. Nah, disinilah saya kira peran-peran masyarakat. PSI apakah punya donatur? Pasti, saya berdeklar pasti ada donatur gitu. Kalau enggak mungkin udah bubar nih partai gitu kan. Tapi apakah PSI ini punya dana publik? Ada juga gitu loh. Gimana size dan rasionya? 50-50 nih, saya kasih kode nih. Nggak banyak orang berani ngomongin berapa size-nya nih gitu kan. Dan memang ya anehnya gitu ya, anehnya memang ada aja gitu orang yang percaya bahwa ya ini bisa diperjuangkan. Saya nggak tahu sampai kapan ini ya donatur-donatur kita ini ya, apakah mereka part of oligarki? Ya masih middle lah kalau menurut saya, bukan top 10 lah orang di Indonesia mah. Kalau boleh saya omongin ya nih ya, middle bos, middle gitu ya. Ya kalaupun ada ya, kalau PSI udah top 10 yang support mas, lolos kita threshold mas. Ini kan nggak masuk akal gitu. Kalau masih 1,8 gitu, udah kehitung lah berapa uang yang dipakai kemarin pas pemilu. Nggak sampai lah triliunan PSI ini mainnya kemarin gitu loh. Gitu mas, kalau saya mas. Sorry, saya agak buka-bukaan aja nih. Mungkin Bang Fahad lebih ini nanti. Silakan Bang Fahad. Ya, satu kalau kita bicara oligarki itu gini, kita harus paham bahwa oligarki ini nggak cuma ada di Indonesia kan, dimanapun lah. Gitu. Kenapa muncul? Ya karena dia salah satu konsekuensi the dark side of democracy itu salah satu konsekuensinya adalah terkonsolidasinya pusat-pusat kuasa atau source of powers ini di tempat yang sama. Itulah yang diantaranya menghasilkan oligarki. Jadi misalnya kalau kita bicara dinasti politik misalnya sebagai bagian dari oligarki, gimana anak bupati itu nggak lebih mudah gitu untuk bisa menang pemilihan legislatif misalnya atau pemilihan bupati berikutnya. Orang dia dari kecil itu misalnya kalau bapaknya berkuasa 2 periode 10 tahun, dari kecil di meja makan dia bicara bagaimana bapaknya bicara bagaimana jadi bupati, bagaimana pemenangan, bagaimana mengumpulkan relawan. Jadi pengetahuan politiknya itu sudah terbentuk dari rumah. Dan wajar misalnya kalau nanti dia juga lebih lihai gitu ketika turun kalau hanya mengandalkan pengetahuan. Tapi juga source of power yang lain itu adalah uang misalnya, kapital. Dia juga punya starting capital yang cukup gitu untuk bisa melakukan itu. Jaringan misalnya, dia bisa menggunakan jaringan yang ada sebelumnya. Jadi bayangin kalau ini terjadi selama bertahun-tahun gitu ya, selama di beberapa periode. Jadi wajar source of powers itu consolidate itself gitu ya, dan itu menghasilkan the dark side of democracy. Masalahnya juga dibolehkan gitu oleh demokrasi selama tidak melanggar hukum nasional dan hukum internasional dan tidak melanggar HAM, apapun boleh gitu dilakukan dalam demokrasi. Kalau ada orang misalnya mau nyaleg gitu ya, punya uang 100 miliar semuanya mau dibelanjakan untuk nyaleg gitu, apakah boleh? Boleh. Itu kan hak orang gitu. Kalau dia terpilih, nggak fair. Ya kalau memang bicara fairness, ya mungkin harus ada aturannya dan lain sebagainya. Dia comply atau enggak pada aturan itu. Jadi pertama, saya mau katakan bahwa kita juga harus menyadari bahwa the dark side of democracy itu adalah terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan di satu sisi, di satu pihak, atau di orang-orang tertentu. Itulah yang menghasilkan oligarki, menghasilkan berbagai macam. Makanya dulu Lord Acton bilang gitu ya, power tends to corrupt itu karena dia menyadari bahwa power itu bisa terkonsolidasi dan dia cenderung korup karena dia ingin mempertahankan power itu gitu. Jadi kalau kita bicara sekarang itu kenapa KPK itu dilemahkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kenapa? Ya karena seiring berjalannya waktu kekuasaan itu terkonsolidasi di satu titik. Nah itulah makna disrupsi yang harus kita lakukan sebetulnya. Jadi disruption yang harus dilakukan oleh anak muda adalah kita harus bisa menciptakan source of power yang lain gitu ya. Dan yang belum dieksplorasi gitu ya.
Intellectuality itu source of power. Amin Rais itu pernah membuat partai politik dari exercise of ideas gitu ya, bagaimanapun gitu ya, apapun yang terjadi sekarang gitu, bahwa sekarang dia sudah berbeda pikirannya, sudah pikiran elektoral juga gitu, tapi dia adalah profesor politik yang pernah berhasil mengkonsolidasi itu. Gus Dur berhasil mengkonsolidasi source of power yang lain, civil society. Civil society dikonsolidasi menjadi satu kekuatan yang punya bergain yang penting gitu waktu itu di zaman reformasi, dan juga menghantarkan Gus Dur jadi presiden. Nah pertanyaannya, kalau kita masih sibuk juga, anak muda masih berpikir ya selama yang kaya masih ada, kita nggak akan bisa bersaing, berarti imajinasi kita tentang source of power terbatas hanya di uang. Padahal source of power itu bukan money aja. Source of power itu banyak. Ideas is source. Idea adalah source of power, intellectuality, kemudian juga tadi mass gitu, network gitu dan lain sebagainya. Nah maka karena saya mengerjakan itu, saya percaya gitu kalau saya lakukan sesuatu dan ini kita lakukan secara konsisten gitu ya, dan kemudian juga dengan cara yang benar, maka pada saatnya kita akan menjadi kutub kuasa yang lain gitu, kutub power yang lain gitu. Dan ketika itu terkonsolidasi, itu terjadi, maka kita bisa melakukan berbagai. Ada teman-teman yang belajar politik itu hari ini bisa pelajari apa yang disebut sebagai vernacular politics gitu. Jadi vernacular politics itu menjelaskan sebenarnya banyak sekali hal lain gitu ya dalam politik selain yang jamak kita ketahui sekarang tuh tentang partai politik gitu ya. Kemudian vernacular politics tuh bahkan mungkin ya hari ini di Indonesia juga sedang terjadi gitu ya. Misalnya kalau calon presiden itu Jawa harus Jawa misalnya, atau calon wakil presiden itu harus mewakili satu etnis tertentu. Orang jarang menyadari bahwa itu part of powers gitu, itu part of vernacular politics gitu. Jadi kalau itu berhasil, jadi apakah nggak penting gitu ya kalau orang misalnya mengelola atau merawat kejawaannya, kemudian network kejawaannya itu dikelola dengan baik, pada saatnya itu akan menjadi kekuatan politik. Joke saya misalnya sama teman saya ada yang punya paguyuban Asep sedunia, bahkan mengumpulkan orang bernama Asep di seluruh dunia aja bisa jadi part of powers gitu ya pada dalam level tertentu gitu ya. Jadi ngaku presiden lagi dia ya kan. Ngaku presiden lagi. Nah, jadi kita harus punya imajinasi yang lebih luas, referensi yang lebih banyak, bahwa power itu banyak gitu. Dan itulah yang sedang kita kerjakan. Sekarang kalau kita bicara misalnya blok politik anak muda itu satu kekuatan loh. Ini sekarang belum, karena belum terkonsolidasi. Tapi kalau kita kerjain terus, pada saatnya kita bisa bergain kok gitu. Jadi ya itu gitu yang lagi saya dan teman-teman kerjain. Terima kasih banyak Bang Fat dan Bang Faldo. Saya ingin tutup dengan beberapa poin yang tadi kita bahas, bahwa di awal kita bahas mengenai relationship money dengan politik dengan demokrasi. Kita bersyukur bahwa dua pembicara kita ini memberikan variasi pandangan yang terkait dengan politik ya, baik bisa diinterpretasikan sebagai optimistic view, bisa dibahas mengenai bukan pesimis tapi lebih realistik gitu ya. Kita perlu pragmatik tapi tentunya perlu dengan logika politik yang lebih baik gitu dan lebih beridentitas sesuai dengan identitas. Saya tutup dengan satu hal ya. Kalau di bisnis itu ada satu adagium gini. When the logic is right, the money is come. When the logic is right, the money comes. Dalam politik juga sebenarnya bisa berlaku hal yang sama. When the logic is right, kemenangan akan datang, kekuasaan akan datang. Tapi the logic should be right. Tapi seringkali kan logika ditutup oleh hal-hal lain kan, Bang Fat. Ya udah, tapi anyway, kita mungkin ada perlu diskusi selanjutnya. Tapi terima kasih sekali lagi. Saya rasa audiens dan mungkin nanti PPI UK secara lebih luas dan peserta ISEC akan mendapatkan banyak, mendapatkan pandangan dan juga insight mengenai politik Indonesia saat ini dari para praktisi muda kita di Indonesia. Tentunya terserah pilihan masing-masing, ingin mendukung yang mana, ingin ikut dan terjun di aliran politik yang mana gitu ya. Tapi saya sarankan untuk terus follow kerja dan juga karya dari dua pembicara kita ini. Mungkin follow sosial media mereka, follow Amanat Institute, follow PSI. Dan juga terakhir saya ingin undang juga teman-teman semua untuk ikut the Indonesian Scholar Convention di bulan Juni nanti, sebuah konferensi ilmiah mahasiswa Indonesia yang ada di UK oleh mahasiswa di UK
dan juga membahas topik yang sangat penting atau tema yang sangat penting, Indonesia Leveling Up, Enhancing Indonesia's Crisis Resilience. Banyak kegiatannya bisa di-follow di Instagram ISEC, di Instagram tentunya, dan ikuti konferensinya di bulan Juli, tepatnya pada tanggal 8 sampai 9 Juli. Ini adalah sebuah rangkaian dalam konferensi tersebut, dan sekali lagi terima kasih. Semoga tetap keep in touch, Bang Fat dan Bang Faldo, tetap menginspirasi generasi muda dimanapun itu, di UK maupun di seluruh dunia, dan tentunya kami akan terus follow kinerja dan karya. Dan ditunggu 2024 nanti. Political blocks-nya Bang Fat, ataupun nanti terhapusnya presidential atau parliamen mungkin nggak ya, presidential threshold 2024. Hapus saja semua, Mas. Hapus semua. Ya? Parliamen juga ya, saya juga diskusi itu tadi kelas. Parliamen itu nggak adil. 1,8 itu nggak juta adil, orang nggak Bos. kedengeran suaranya kan. Iya, padahal kita punya banyak ini yang lolos-lolos sebenarnya, tapi ya udahlah. Kita nggak peduli itu. Yang penting kita ngelawan terus. Mungkin perlu dibangun oligarki muda Indonesia kali, Bang Fat. Jadi yang kaya-kaya, yang muda-muda itu juga kasih duit gitu ya. Jadi nggak minta yang oleh yang tua-tua aja gitu. Baik. Setuju sih saya, itu logik yang benar sih. Iya. Iya. Tapi kan banyak sekarang Mas konglomerat muda juga. Iya. Sekarang udah mulai banyak ikut jagung, ikut nyumbang segala macam, banyak anak-anak muda. Banyak. Bang Fat, apakah nanti bisa, kalau Amanat Institute itu terbuka untuk diskusi atau maksudnya harus jadi member dulu atau untuk diskusi atau seperti apa? Terbuka untuk diskusi. Kita nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Okay. Sangat terbuka. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you Mas Tio juga untuk organize ini. Kita ada apa lagi Mas Tio? Apa ada screenshot dan sebagainya? Enggak sih, sudah Mas Noto. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ke Bang Fat dan Bang Faldo yang sudah hadir menambahkan optimisme di realita yang mungkin jauh dari ideal, tapi perjuangan itu terus harus dilanjutkan. Terima kasih semuanya, semoga sehat-sehat selalu, ditunggu selalu karya-karyanya. Kami di sini sangat bangga untuk pencapaian dari Bang Fat dan Faldo dan perjuangannya ke depan. Thank you semuanya. Sehat-sehat semuanya. Thank you. Sampai jumpa. Yes. Hati-hati, sehat-sehat semuanya. Bye Bang Fahad. Oke, Dok. Sampai jumpa, Faldo. Bye. Thank you Bang Fat, Bang Faldo. Bye. Yuk. Terima kasih. Thank you Mas Noto sudah memoderatori. Sama-sama Mas Tio. Siang ini. Mungkin dari bisa di stop recording. Oke.